Halo Smakers, jumpa lagi bersama Pak Guru di mata pelajaran PPKN. Pada hari ini kita mempelajari bab yang baru. Judul dari bab yang baru ini adalah hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, untuk mempersingkat waktu, Pak Guru langsung saja mulai ke slide-nya. Tetapi untuk video kali ini Pak Guru ditemani sama siswa Pak Guru. Oke lah, kita mulai saja slide-nya. Kelihatan nggak slide-nya tuh? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Oke. Kita mulai slide-nya. Oke. Sudah bagaimana? Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan. Oke. Coba dibaca dulu judulnya apa pada hari ini? Hubungan struktural fungsional pemerintah pusat dan daerah. Oke, jadi titik tumpunya dari materi pada hari ini adalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Uti pernah dengar nggak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Iya, Bisa bedain nggak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? bisa. Oke, untuk memperjelas Pak Guru pakai analogi aja ya. Kalau presiden itu pemerintah pusat apa pemerintah daerah? Pusat, Kalau gubernur pemerintah? daerah. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Kalau pemerintah pusat kedudukannya Da, eh, Pemerintah pusat di di ibu kota apa? ya ibu kota negara. Kalau daerah berkedudukan di ibu kota daerah. Jadi bisa dibedakan di sini ya. Kalau pemerintah pusat itu mencangkup satu negara. Kemudian kalau pemerintah daerah itu hanya mencangkup daerah itu sendiri. Misalnya gubernur daerah NTB, dia hanya bertugas di daerah NTB. Tidak seperti presiden. Kalau presiden itu bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Tunggu. Bilang. Oke. Bisa bedain jadi di sini ya, pemerintah pusat sama daerah. Iya, Pak. Ya. Karena Pak Guru tidak terlalu berpatokan sama teori, lebih baik apa yang ada di sekitar kita itu yang Pak Guru jadikan contoh. Oke, jelas ya? Oke. Jelas. Baik, kita mulai saja ke slide yang pertama. Tadi slide judul. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu bisa terbentuk? Itu karena adanya desentralisasi. Oke, baru dengar kan desentralisasi itu? Baik. Apa itu Iya, baru. desentralisasi? Oke, secara etimologis, kalau etimologis ini dari segi bahasa, D yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi itu adalah lepas dari pusat. Apa yang lepas dari pusat? Yaitu adalah pemerintah daerah. Karena kenapa? Karena pemerintah daerah itu tidak berkedudukan di pusat. Melainkan kekuasaan pemerintah pusat itu dibagi-bagi ke setiap daerah. Ya, jadi karena pemerintah daerah atau di daerah itu punya pemerintahan, makanya disebut dengan lepas dari pusat. Istilahnya itu begini, eh, prinsip desentralisasi itu mengakibatkan adanya pemerintahan di dalam pemerintahan. Kita sudah punya pemerintah pusat, tetapi karena adanya desentralisasi ini mengakibatkan terbentuknya suatu pemerintah daerah. Itu secara etimologis merujuk kepada pengertian secara umum. Bagaimana pengertian secara umum? Yaitu desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab urusan dari pemerintah pusat ke lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi istilahnya begini, karena dibagi-bagi, daerah itu diharapkan bisa berkembang sendiri. Karena kenapa?
Kalau semuanya di-handle oleh pemerintah pusat, pasti akan berat. Tahu nggak kenapa berat? Kalau pusat yang ambil sendiri. Kenapa dia berat? Wilayah Indonesia sempit apa luas? Luas. Iya. Karena wilayah Indonesia itu luas, tidak mungkin semua daerah itu bisa di-handle oleh pemerintah pusat. Makanya dibantu oleh pemerintah Daerah. Iya, pintar sekali. Pemerintah daerah yang membantu pemerintah pusat. Pusat. Ya, dan pemerintah daerah kedudukannya lebih rendah dari pemerintah. Pusat. Iya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke, aku lanjut ke slide yang kedua. Baik, karena akibat dari desentralisasi ini mengakibatkan adanya otonomi daerah. Jadi dasar hukum dari otonomi daerah itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jadi otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi otonomi daerah itu mengakibatkan terbentuknya apa? Oke, Bapak lanjut. Jadi otonomi daerah itu mengakibatkan Indonesia terbentuk menjadi beberapa apa? Indonesia dibagi menjadi berapa? Berapa? Indonesia dibagi menjadi provinsi. Iya, benar sekali. Karena adanya otonomi daerah mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi. Ada berapa provinsi di Indonesia? Ada berapa, ayo? 34. Ya, 34 provinsi. Jadi provinsi yang terbaru adalah Kalimantan Utara. Jadi begini ya, prinsipnya otonomi daerah itu, otonomi daerah itu memberikan kebebasan kepada daerah itu untuk berkembang. Ya, tergantung dari kebutuhan daerah itu sendiri. Karena adanya otonomi daerah, itu juga mengakibatkan satu, terbaginya Indonesia menjadi banyak provinsi. Kemudian yang kedua, mengakibatkan wilayah di bawah provinsi, yaitu kabupaten dan kecamatan itu menjadi berkembang. Istilahnya wilayah di Indonesia itu akan semakin banyak. Contohnya seperti ini. Pemekaran wilayah Lombok Barat. Ya. Lombok Barat dibagi menjadi dua, yaitu adalah Lombok Barat dan Lombok Utara. Padahal dulu Lombok Utara itu dia gabung sama Lombok Barat. Karena kenapa? Untuk memudahkan akses yang ada di Lombok Utara itu. Ya. Seperti akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, supaya daerah otonom yang baru itu dia bisa mengurus daerahnya sendiri. Begitu dia. Sama juga kalau dalam ruang lingkup provinsi ya, ada provinsi namanya Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara itu adalah hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Karena kenapa? Karena saking luasnya wilayah Kalimantan Timur mengakibatkan masyarakat yang ada di wilayah utara Kalimantan Timur itu kesulitan untuk mendapatkan akses. Jadi begini ya, terbentuknya wilayah baru mengakibatkan terbentuknya pemerintahan baru. Dan pemerintahan yang baru ini diharapkan mampu mengembangkan wilayah barunya. Serta masyarakat itu lebih mudah mendapatkan akses ya, akses kesehatan, akses pendidikan, maupun akses pelayanan administratif lainnya.
Itulah otonomi daerah. Jadi Pak Guru singkat saja ya. Jadi otonomi daerah itu mengakibatkan di Indonesia itu terbentuk menjadi banyak provinsi. Kemudian membentuk wilayah kabupaten dan kecamatan di bawah provinsi itu menjadi lebih banyak. Ya, lebih banyak karena menyesuaikan dengan jumlah penduduk dan diharapkan mampu melayani masyarakat yang ada di wilayah tersebut supaya kesejahteraannya lebih meningkat. Gitu dia. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut saja ya. Nah, ini dia. Oke, Pak Guru singkat saja. Ada nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Oke, kelihatan jelas kan tulisan sama bagannya? Kelihatan. Oke. Di sini Pak Guru bagi menjadi nilai dan dimensi. Kalau nilai itu adalah tolak ukur, kemudian dimensi itu adalah sudut pandang. Nah, bagaimana nilai dan dimensi dari otonomi daerah ini? Oke, Pak Guru pertama mulai dari nilai unitaris. Uti pernah dengar nggak kata-kata uni? Uni itu apa? Pernah dengar? Baru. Uni. Ya, uni. Oke, tahu ya. Jadi uni artinya persatuan. Begini ya nilainya maksudnya. Walaupun di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi, tetapi 34 provinsi itu adalah satu wilayah kesatuan. Kesatuan apa yang dimaksud di sini? Satu apa? Negara. Iya, benar sekali. Walaupun terbagi-bagi menjadi beberapa provinsi, tetap kita itu adalah satu negara. Negara. Ya, jadi itulah nilai unitaris. Maksudnya, walaupun kita ada pemerintah daerahnya sendiri, tetap kita mengakui pemerintah pusat, tetap kita mengakui presiden kita, tetap kita mengakui lembaga-lembaga tinggi negara. Seperti itu dan unitaris. Oke, itu dia. Terus yang kedua, adanya nilai dasar desentralisasi teritorial. Oke, Uti tahu nggak maksudnya teritorial ini apa? Teritorial tuh kayak nggak tahu. Oke, maksudnya ini ada teritorial ini wilayah. Ya. Jadi otonomi daerah ini berlandaskan wilayah. Contoh seperti ini. Bali sama NTB. Sama-sama punya pemerintah sendiri enggak? Ya. Oke. Kalau pemerintah Provinsi NTB berhak enggak ikut campur sama pemerintah Provinsi Bali? Tidak. Karena kenapa? Karena sama-sama memiliki pemerintah sendiri. Lebih tepatnya karena sama-sama memiliki wilayahnya sendiri. Ya. Jadi pemerintah otonomi daerah itu hanya berlaku di daerahnya itu saja. Kalau daerahnya Bali, dia hanya berlaku di Bali. Kalau daerahnya di NTB, dia hanya berlaku di NTB. Seperti itu dia. Oke, dimensi. Kalau dimensi ini adalah sudut pandang. Apa saja? Yang pertama, sudut pandang politik. Jadi, pemerintah daerah itu tidak terlepas dari peran partai politik ataupun hal-hal yang berbau politik. Contohnya sekarang ini, ada mau pemilihan apa, Uti? Pemilihan wali kota. Atau kita bilang ya, atau kita bilang pemilihan kepala daerah. Jadi calon-calon kepala daerah ini diusung oleh partai tertentu. Ya, bukan pemilu presiden ataupun DPR saja yang diwujudkan dengan politik, tetapi kepala daerah juga ada panggung politiknya.
Gitu dia. Itu kalau politik. Iya, Pak. Kemudian yang kedua adanya administrasi. Tahu, pernah dengar administrasi ini apa? Administrasi. Pernah dengar tapi nggak ngerti ya. Iya, Pak. Nah, jadi administrasi itu seperti ini. Misalnya kita ini kan warga Mataram. Berarti kita ini kan warga Mataram. Jadi Iya, kita Pak. mengurus keperluan, ya keperluan kita itu di wilayah mana? Di Mataram kan? Ya. Karena kita warga Mataram. Warga Mataram mengurus keperluannya di kota Mataram. Tidak mungkin kalau kita warga Mataram itu mengurus keperluan kita di Lombok Tengah. Karena wilayah administrasinya berbeda. Itu dia. Jadi administrasi ini adalah urusan ya. Simpelnya itu adalah urusan. Di mana tempat tinggal kita, di situ kita berurusan. Kita tinggal di Mataram, kita berurusan di Mataram. Tidak mungkin kita wilayahnya Mataram, tapi ngurusnya itu di Tanjung, nggak bisa kayak gitu. Oke. Ya. Terus yang ketiga, dimensi apa itu? Dimensi Nyata bertanggung jawab dan dinamis. Oke, ada dimensi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata, karena pemerintah ini sifatnya nyata. Dia berbentuk orang. Dia orang bisa kita lihat. Itu dia nyata. Kemudian bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, pemerintah itu hanya berwenang di daerahnya itu sendiri. Ya, pemerintah Lombok Barat, dia hanya berwenang di Lombok Barat. Pemerintah Lombok Timur, dia hanya berwenang di Lombok Timur. Seperti itu. Kemudian terakhir, dinamis. Ngerti nggak dinamis itu apa? Dinamis. Tidak, Pak. Berubah-ubah namanya dinamis. Nah, jadi dinamis itu adalah berubah-ubah karena sifat dari daerah itu tidak tetap. Pasti ada dinamika, pasti ada permasalahan. Gitu dia. Baik, Ya, sampai Pak. di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut. Oke, kalau yang ini Pak Guru lebih percepat ya. Prinsip dari pemerintah daerah. Yang pertama kesatuan. Masih ingat? Walaupun kita terdiri dari beberapa provinsi, tetapi kita tetaplah satu, yaitu Indonesia. Iya. Tetapi kalau dalam konsepnya ini juga bisa seperti ini. Provinsi NTB dibagi menjadi berapa kabupaten dan kota? Berapa kabupaten dan kota kalau di NTB? Ada berapa? Ada 10. Pertama, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima, 10. Jadi itulah dia. Walaupun terbagi menjadi beberapa wilayah, ya seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, tetapi kita tetap sama, yaitu sama-sama dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu dia. Terus yang kedua, real dan bertanggung jawab. Ya, real artinya nyata. Dan tanggung jawab berarti pemerintah daerah hanya bertanggung jawab di daerahnya sendiri. Berarti sudah ya, karena dia bertugas di wilayahnya sendiri. Kalau pemerintah daerah itu. Terus yang ketiga, prinsip penyebaran. Jadi di mana-mana itu ada pemerintah. Karena begini ya, kenapa di mana-mana ada pemerintah? Karena pemerintah itu dibagi menjadi sampai yang terkecil. Dari presiden turun ke gubernur. Gubernur turun ke bupati. Ya, bupati atau wali kota. Di bawahnya wali kota ada wilayah apa namanya? Kecamatan. Iya, harus dipancing dulu baru ingat nih. Kecamatan. Di bawah kecamatan ada kelurahan. Iya, kelurahan. Kelurahan kalau kita tinggalnya di kota. Kalau tinggalnya di desa, namanya desa. Begitu. Ya.
Oh, maksud Pak Guru, kelurahan kalau kita tinggal di kota, kalau desa apabila kita tinggal di kabupaten, gitu dia. Kabupaten. Terus ada juga yang lebih kecil lagi, ada kepala dusun, ada kepala lingkungan, sampai RT, begitu dia. RT. Ya pokoknya sampai terkecil. Pemerintah itu bisa dibagi. Karena kenapa? Karena urusan dari pemerintah daerah ini yang paling susah adalah mengurusi manusia, mengurusi masyarakat. Makanya perlu pemerintah daerah ini dibagi sampai yang terkecil. Begitu. Karena pemerintah ada di mana-mana. Oke, itu yang ketiga, prinsip penyebaran. Terus yang ketiga, keserasian. Keserasian ini maksudnya adalah walaupun pemerintah daerah ini berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Ya, tujuannya satu, mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Walaupun juga berbeda perkembangannya setiap daerah ini. Contoh ya, masalah perkembangan ini. Mana lebih maju? NTB apa Bali? NTB. Lebih maju yang mana? Bali. Iya, lebih maju Bali daripada NTB. Kalau NTB sama NTT lebih maju NTB. NTB. Tetapi tetap tujuannya itu sama, yaitu mewujudkan Melanjutkan. kesejahteraan. Iya. Terus yang terakhir adanya pemberdayaan. Maksudnya pemberdayaan di sini adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa segera tercipta. Makanya dibentuklah wilayah-wilayah baru di bawah kabupaten, ya, dibentuk kecamatan maupun dibentuk kabupaten yang baru. Supaya kenapa? Supaya mampu menjangkau masyarakat yang terpencil sekalipun. Ya. Karena pemerintah itu semakin dekat dengan masyarakatnya, diharapkan pemerintah itu mampu mensejahterakan rakyatnya. Ya, pokoknya sampai pelosok pun pemerintah itu ada wujudnya. Diwujudkan dalam bentuk desa misalnya, diwujudkan dalam bentuk kecamatan. Supaya kenapa? Supaya menjangkau masyarakat yang ada di daerah terpencil. Begitu dia. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Oke, baru lanjut. Oke, kemudian yang terakhir, ada 5 urusan absolut pemerintah pusat. Ngerti nggak absolut itu apa, Uti? Absolut. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, jadi kalau kita itu belajar PPKN itu istilah-istilah itu kita harus tahu, harus kenal ya. Oke, maksudnya absolut itu adalah tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibantah. Absolut berarti bersifat mutlak. Jadi karena ini mutlak, tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa ikut campur apa tidak? Tidak. Ya, tidak. Oke, ada 5 urusan di sini. Yang pertama, politik luar negeri. Kalau politik luar negeri, itu mengatur hubungan antara apa? Oke, kalau politik luar negeri itu mengatur hubungan antar negara. Jadi tidak bisa daerah itu menjalin hubungan dengan negara, ya, negara lain tidak bisa. Istilahnya itu kita melangkahi atau ngelengkak gitu modelnya. Oke, terus yang kedua, pertahanan dan keamanan. Kalau pertahanan dan keamanan ini itu dipegang oleh 2 lembaga. Tahu nggak lembaga apa itu yang mengurusi pertahanan dan keamanan? Oke, kalau pertahanan itu diurus oleh TNI, sedangkan keamanan itu diurus oleh kepolisian. Nah, 2 lembaga ini itu
wewenangnya dari pemerintah pusat. Walaupun ditempatkan di daerah, tetapi rekrutmennya itu ada di pusat. Dan hanya pemerintah pusatlah yang berhak untuk membentuk lembaga TNI dan kepolisian. Oke. Itu kalau yang kedua. Yang ketiga, moneter. Kalau moneter ini berhubungan dengan apa? Oke. Money. Money ya. Moneter, money. Berarti uang. Iya. Baru nyambung ini. Uang. Kalau moneter itu uang. Jadi yang membuat mata uang rupiah itu adalah pemerintah pusat. Ya. Yang berhak mencetak uang itu adalah bank apa? Indonesia. Iya, Bank Indonesia yang berhak mencetak uang, bukan Bank Mandiri, bukan Bank BRI, enggak. Bank Indonesia. Jadi moneter itu adalah wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat. Justisi. Baru dengar kata-kata justisi? Ya, baru. Justisi berarti hukum dan peradilan. Jadi ya berhak menetapkan hukum itu adalah pemerintah pusat. Yang membuat undang-undang lembaga yang mana, Uti? Membuat undang-undang. Hukum. Iya, yang membuatnya itu siapa? Undang-undang itu siapa yang buat? Lembaga? DPR. Iya, itu yang membuat hukum. Jadi karena DPR membuat di pusat, DPR itu kedudukannya pemerintah pusat, jadi hanya DPR yang berhak untuk membuat hukum. Dan peradilan, lembaga mana yang ini pusat dari peradilan di Indonesia? Mahkamah Agung itu adalah pusat dari peradilan di Indonesia. Iya, karena ini adalah wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak bisa menentukan. Dia hanya turunan dari pemerintah pusat. Gitu. Kemudian yang terakhir agama. Kenapa ada agama di sini? Karena yang bertugas mengakui agama tertentu itu adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang berhak untuk memasukkan mengakui agama tertentu di Indonesia. Itu yang pertama, mengakui agama di Indonesia. Kemudian yang kedua, berhak untuk menentukan hari libur nasional. Karena kenapa? Hari libur nasional itu kebanyakan adalah hari raya agama. Jadi kalau agama ini bisa dibayangkan ya, kalau misalnya Bali itu bisa menciptakan atau bisa menetapkan hari libur agamanya sendiri, berarti kita itu banyak libur. Kalau kita ikut liburnya umat Hindu, ya Indonesia ini banyak libur. Contoh Galungan libur, Kuningan libur, Saraswati libur, kayak gitu ya. Iya. Jadi itulah dia 5 urusan absolut pemerintah pusat. Jadi urusannya sama sekali tidak bisa diganggu oleh pemerintah daerah. Oke, Uti sampai sini paham ya? Ya, Pak. Ya, sudah berapa menit ini? Jadi itulah dia. Ya. Ya. Jadi seperti itulah pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk semesteran nanti Pak Guru tentuin ya sampai mana selesainya. Sampai mana selesainya materi, sampai sana kita semesteran. Jadi tapi yang pasti di sini semesterannya itu adalah bab 3 sampai bab 4. Cuman bab 4 ini kayaknya lebih dikit soalnya. Tapi enggak apa-apa dah. Yang penting ada masuk bab 4 ini. Oke. Tuti, ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau gitu terima kasih ya sudah nemenin Pak Guru. Dan juga ini terima kasih bantuannya. Semoga video kita ini bermanfaat untuk yang lain. Ya, Pak. Oke, kenalin semuanya. Namanya Niketut Widya Putih dari 10 IPS 2.
Oke, Uti, terima kasih. Dadah. Dadah semuanya.